Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai statistika. Spesifiknya itu mengenai uji hipotesis. Oke, langsung saja. Di sini kita punya satu contoh soal. Nanti kita jawab. Kebutuhan energi wanita hamil 2.300 kilokalori per hari. Hasil survei di Kecamatan Pringgasela terhadap 20 wanita hamil, rata-rata konsumsinya 2.225 kilokalori dengan simpangan baku 150 kilokalori. Pertanyaannya adalah, apakah konsumsi energi wanita hamil di Pringgasela tersebut lebih rendah dari kebutuhan standar? Ujilah pada alfa 5% dan 1%. Oke, jadi kita punya 8 step yang harus kita lalui. Langkah pertama adalah kita menganalisis soal, ya. Oke, ini analisis soalnya. Berarti ini adalah termasuk uji beda satu kelompok sampel. Karena ini 20 ya N-nya, kalau dia kurang dari 30 berarti termasuk sampel kecil. Ini kita pakai uji T. Selanjutnya di sini ditanyakan konsumsinya tuh lebih rendah, artinya dia satu arah. Karena dia lebih rendah yang ditanyakan ya. Oke. Langkah kedua adalah kita harus menuliskan parameter atau statistik yang diketahui. Nah, di sini kebutuhan energi wanita hamil berarti mu besar. Mu rata-rata populasinya itu 2.300 kilokalori. Rata-rata konsumsinya di Kecamatan Pringgasela itu 2.200, berarti X rata-rata sampelnya 2.225 kilokalori. Dengan simpangan baku berarti tau 150 kal. Selanjutnya kita dengan N 20 ya. Lalu di sini ada 2, kita uji dengan alfa 5% dan alfa 1%. Untuk alfa 5% dengan uji T, berarti ini kan rumusnya N-1, terus lihat 5% berarti 0,05 ya. Berarti 20 min 1 ke 0,05. Coba kita lihat di sini ada tabel T. Berarti 20 min 1 kan 19 nih. Terus dia pada alfa 5% 0,5 ya. Nih, 1,729. Berarti kita dapat 1,72. Kalau untuk 1% caranya sama. N-1 ke 0,01 berarti 20 min 1 ke 0,01. Berapakah dia? 19 untuk 0,01 2,539 ya. Pakai 2 angka aja. 2,53. Oke. Selanjutnya kita akan menuliskan hipotesis. Kita tulis H0 dengan H1-nya. Ini karena probabilitas ya, jadi kita pakai P. Kita tuliskan H1 dulu biasanya. Ini kan ditanyakan lebih rendah. Berarti P lebih kecil dari 2.300 rata-ratanya yang populasi. Kalau ini lebih kecil, berarti di sini harus lebih besar, lalu ada sama dengannya. Nah, seperti ini ya. Lalu 2.300. Oke, kita lanjut.
Nomor 4, kita akan menuliskan daerah penolakan. Nah, kita tulis di sini kurvanya. Ada 2 berarti ya. Ini yang pertama untuk 5% dulu. Terus di sini untuk 1%-nya lagi. Ya, maaf. Gini banget kurvanya, guys. Nggak apa-apa ya. Jadi di sini 0. Untuk alfa sama dengan persen dia 1,72 karena dia lebih rendah, berarti dia di sebelah kiri. Oke, lanjut ya. Jadi sebelah kiri di sini 1, kira-kira di sini lah ya, 1. Berapa tadi? Negatif 1,72. Berarti di sini daerah penolakannya di sebelah kiri karena dia lebih rendah. Kalau untuk yang alfa 1% sama juga ini 0. Maaf ya, kurvanya kurang bagus. Terus di sini 2, kira-kira di sini min 2,53. Ini di sini daerah penolakannya sampai seterusnya. Oke, jadi ini kita tulis syaratnya. Maaf ya kameranya. Lalu ya, HU ditolak bila terhitung lebih kecil dari min 1,72. Di sini. Daerah penolakan yang kedua, HO ditolak bila TH lebih kecil dari min 2,53. Selanjutnya rumus ini nomor 5 ya. Nomor 5. Terus di sini aja ya. Nomor 5 itu adalah rumusnya kita pakai ini rumus ajaib. TH sama dengan X min mu per standar deviasi akar N. Lalu X-nya tadi berapa? 2225 dikurangi 2300. Jadi ini tinggal diisi aja karena datanya udah ada. Hasilnya berapa ini? Min 75 ya. 190 akar 20 berapa ya? Ntar saya hitung dulu. Kalkulatornya jatuh. Akar 20 4,47. Bisa dicek ya guys. Jadi hasilnya adalah min 2,23. Oke, selanjutnya kita akan menuliskan nomor 6. Ini adalah kesimpulan statistik. Berarti dia kayak gini guys. Ini yang 5%. Tadi kan di sini ya 1,7 di sini. Ini daerah penolakannya. Kita mendapatkan hasil min 2,23, berarti dia ada di sini. Nah, di daerah penolakan. Artinya karena di sini TH lebih kecil dari min 1,72 atau min 2,23 lebih kecil dari min 1,72, maka di sini kita berhak menolak HO. HO-nya ditolak karena hipotesis ini kesepakatannya tadi ya, HO ditolak bila TH lebih kecil dari 1,72. Kita mendapatkan hasil min 2,23, maka kita berhak untuk menolak HO untuk alfa 5%. Untuk alfa 1%, kita buat lagi seperti ini. Oke, di sini 2,53. Hasilnya min 2,23 ya. Berarti dia di daerah penerimaan dia. Di sini 2,23.
Nah, karena daerah penolakannya di sini, sedangkan hasilnya di sini, berarti dia berada di daerah penerimaan. Berarti di sini karena TH lebih besar dari min 2,53 atau 2,23 lebih besar dari 2,53, maka HO diterima. Nah, bagaimana ini guys? Kita mendapatkan kesimpulan. Terus di mana ya kesimpulan statistiknya seperti ini? Simpulan. Yang pertama, bila alfa 5%, konsumsi energi wanita hamil lebih rendah dari kebutuhan standarnya. Yang kedua, nah untuk alfa sama dengan 1%, konsumsi energi wanita hamil tidak lebih rendah dari kebutuhan standarnya. Nah, jadi begini, kan soalnya sama nih, kita menguji pada dua alfa yang berbeda, yang pertama 5% dan kedua 1%, dan ternyata pada alfa 5% konsumsi energi wanita hamil lebih rendah ya, memang lebih rendah dari kebutuhan standarnya. Tapi jika kita uji dengan alfa 1%, ternyata konsumsi energi wanita hamil tidak lebih rendah dari kebutuhan standarnya. Artinya semakin kecil alfanya, maka semakin sulit kita menolak HO tersebut ya. Jadi di sini HO-nya diterima pada 1%, sedangkan 5% ditolak. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat.